kita jumpa lagi di acara podcast PKBI. Untuk kali ini saya kedatangan dua tamu. Ada Mbak Vita dan Mas Junet. Ya. Mbak Vita sama Mas Junet ini mau sharing-sharing. Nah, sekarang di sini juga ada Bu Husnul Khotimah yang akan menemaninya untuk bincang-bincang kali ini. Ya. Gimana Mbak kabarnya? Baik, Mas Junet? Alhamdulillah baik. Ya. Ini untuk kali ini kita akan bahas tentang kekerasan seksual ya. Mungkin ada yang sudah paham tentang apa kekerasan seksual, Mbak Vita, Mas Junet. Menurut Mbak Vita apa? Kekerasan seksual itu kekerasan yang sebenarnya nggak hanya menyentuh gitu, tapi dari verbal kan juga bisa seperti itu. Mungkin catcalling gitu kalau sekarang. Itu juga salah satu kekerasan. Ya. Kekerasan nggak hanya secara fisik, tetapi secara non fisik juga. Mas Junet, kadang-kadang ada yang mau ditambahin? Kalau menurutku tentang kekerasan itu bisa dari kita berbicara, terus kita juga bisa seperti memfoto berdua pegangan tangan, itu juga termasuk peran dalam rumah tangga juga, dan anak dan perempuan gitu. Oh iya. Oke, untuk lebih jelasnya nanti Bu Husnul akan menjelaskan yang lebih rinci. Enggak ya? Mas Junet sama Mbak Vita ternyata sudah terpapar juga ya dengan namanya, kalau kita sih ngomongnya SDPV gitu ya, seksual and gender based violence gitu. Jadi kekerasan seksual berbasis gender. Tapi biasanya sih kita kalau ngomong masalah ini juga nggak jauh-jauh dari kekerasan pada anak dan perempuan ya Mbak ya. Tapi untuk kali ini kebetulan karena Mbak Vita dan Mas Junet sudah bukan anak-anak lagi ya, karena usianya sudah jadi kita ngomongnya ini aja lah, kekerasan bergender gitu ya. Jadi benar sekali apa yang disampaikan Mbak Vita sama Mas Junet tadi, bahwa kekerasan seksual berbasis gender itu tidak hanya fisik saja, tetapi memang di hukum pidana itu ada 9 ya. Tetapi kita karena ini remaja, jadi kita ngomongnya di seksi remajanya gitu ya, di apa namanya, konten remajanya, yaitu memang ada kekerasan non fisik, kekerasan fisik, dan kekerasan berbasis elektronik. Jadi kalau yang non fisik itu ya tadi seperti yang Mbak Vita sampaikan tadi, kayak calling gitu kalau sekarang ya, bahasa anak gaul sekarang gitu. Siulan gitu ya, siulan, kemudian nanti memberi nama yang apa ya, memberi nama panggilan yang membuat nggak nyaman, apalagi nanti sudah apa namanya, mengarah ke alat apa namanya, alat reproduksi ataupun alat tubuh kita yang memang perempuan itu nggak nyaman kalau disentuh bagian itu gitu ya, disentuh dalam arti petik ya, bukan disentuh beneran tapi disentuh masalah nama. Kemudian siulan, apalagi colekan itu jelas itu kekerasan kalau memang kita tidak menghendaki gitu ya. Kemudian yang fisik sih pasti udah tahu semua ya, udah jelas orang ditampar, dipukul, diperkosa gitu. Kalau yang berbasis elektronik nih yang sekarang yang apa marah ya berarti ya. Nah itu jadi kalau ada sekarang kan kalau pacaran kan kadang-kadang sampai di luar batas gitu ya, pada apa ya, kalau anak gue kan bilangnya apa ya, kalau bukti kalau orang Jawa bilangnya sih pada ngamal gitu ya, pada nanti apa namanya, berdua kemudian di tempat yang sepi, kemudian sudah melakukan ya udah free sex gitu ya, padahal kita nggak boleh ya. Tapi kenyataan seperti itu, dan pada saat senang-senangnya seperti itu di selfie ya, di foto-foto. Nah ketika nanti putus nih, biasanya si cowok nggak terima diputus, akhirnya disebarluaskan. Nah itu bisa masuk dalam termasuk kekerasan seksual berbasis gender. Lagi-lagi pihak perempuan yang dirugikan. Mas Junet, gimana, ada pengalaman selama ini pacaran? Udah ada sih, pernah dulu, sekarang sih belum. Ayo sampai mana pacarannya nih, ayo. Masih dalam batas kah? Masih alhamdulillah masih dalam batas dengan normal. Mbak Vita, gimana, ada pengalaman? Mungkin orang sekitar atau teman? Ya kalau saya lebih ke teman orang sekitar. Itu banyak juga yang misalkan ada yang tadi nggak mau putus soalnya akhirnya diancam sampai di medsos itu juga ada, sempat ada. Terus yang kekerasan
kalau sekarang tuh toxic relationship gitu Iya. dan itu juga ada sampai dia tuh nggak bisa keluar dari hubungan itu karena dia sampai ketakutannya kayak gitu. Itu ancamannya dalam bentuk apakah dari foto-foto atau maksudnya dari hal-hal yang tidak senonoh atau apa kira-kira? Kebanyakan ini sih Bu, kamu kalau misalnya putus tak kasih tahu ke orang-orang bahwa kamu pernah seperti ini kayak gitu. Itu kan kadang yang dengar juga ngeri. Kalau saya juga akhirnya bingung kalau yang dicurhatin nggak ngerti mau ngasih solusi apa, bagaimana kayak gitu. Disuruh keluar juga nggak mau kayak gitu. Juga ya sekarang ya, dan pada akhirnya itu tetap kita yang disalahkan, perempuan yang jadi korban ya. Mungkin ada lagi nih solusi-solusi apa kira-kira Husnul? Jadi gini ya Mbak ya, untuk sobat-sobat di rumah juga ya. Jadi kalau para remaja-remaja, para teman-teman semua yang di rumah dan mungkin teman-teman yang Mbak tadi ya, kalau sudah dalam hubungan itu sudah menjadi toksik nih ya, sebenarnya udah namanya juga toksik ya, kan itu sudah bisa membunuh itu ya kalau lama-lama ya. Kalau nggak diobati itu lama-lama kan kalau kita kena racun terus kan lama-lama bisa enggak. Itu harusnya memang harus keluar, harus berani. Jadi yang perlu saya tekankan nih ya untuk sobat-sobat di rumah juga ya, ingat diri kita, hati kita, tubuh kita itu yang milik kita, bukan milik orang tua, milik teman, milik pacar saya, milik suami saya, enggak. Ini tubuh saya, ini hati saya. Jadi saya tidak mengizinkan orang lain untuk menyentuh sesuatu yang bisa menyakiti saya. Jadi hati saya pun tidak boleh disentuh kalau mau menyakiti gitu ya. Nah, tanamkan itu ke diri kita sehingga apa, kita bisa mencintai dan menghargai kita. Sehingga kalau nanti ada seperti itu ancaman dan sebagainya, kalau memang tidak ada buktinya ya, kalau gini, kalau zaman dulu waktu remaja, emang waktu dulu kan udah tahun jadul ya guys sebenarnya, itu cowok-cowok itu sukanya apa ya, bahasa sekarang itu suka hiperbola, sukanya ngehalu gitu ya. Jadi baru pacarnya sudah tahu nggak, dia tuh udah kalau bisa dibaca tuh dia tuh udah gripe loh gitu. Padahal nggak apa-apain, tahu nggak dia udah gini gitu. Wah, ceritanya itu panjang kali lebar dan ngehalu semua gitu ya. Nah, yang cewek tentunya kan pasti malu nih. Kalau udah disebar ke sana kemari kan taunya memang betul begitu kan. Nah, kalau sudah seperti itu, ingat kalau kitanya lemah ya, kita tadi seperti teman Mbak tadi ya, nggak bisa keluar dari toxic relation tadi, akhirnya apa? Kita semakin ditekan, semakin diancam, semakin nggak bisa keluar. Jadi apa yang harus dilakukan? Tentunya komunikasi udah dikomunikasikan nih, tetap nggak bisa gitu ya. Nah, sudah di rumah semua, kalau memang ada yang mengalami seperti itu, silahkan datang ke klinik terapi Sakinah Kemala. Kita nanti akan sharing, kita ngobrol-ngobrol secara pribadi, tentunya dengan kerahasiaan ya, nggak usah takut. Jadi kita nanti bisa ngobrol-ngobrol di ruang tertutup dengan nama dan semua tentang loyalty akan dirahasiakan. Nanti akan ada solusinya karena itu sudah termasuk tindak pidana kekerasan seksual, itu sudah ada undang-undangnya. Di Perbuatan sudah ada tadi ya dari ya, sudah ada undang-undangnya, dan itu hukumannya minimal itu kalau tidak salah 5 tahun apa ya kalau nggak salah ya, tapi mungkin itu nanti masalah hukum nanti itu orang advokat yang lebih pintar, tapi yang jelas itu sudah bisa masuk hukum pidana. Jadi untuk yang cowok nih ya, jadi jangan asal ngancem nih. Ini kalau ceweknya udah tertekan banget, kemudian kalau sekarang kan ini ya Mbak ini ya, nulis itu wasiat gitu ya. Kadang kalau orang sudah kalah ya, sudah bingung takut nih nulis wasiat saya begitu. Nah, itu pun kan akhirnya juga bisa ditindaklanjuti ya, misalnya nanti sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, sampai nanti terjadi kematian, menulis seperti itu kan juga kemudian tulisan itu akan diselidiki kan, akan dipidanakan. Tentunya saudara-saudara di rumah juga kalau ada kasus seperti itu jangan sampai kalah, jangan artinya jangan sampai datanglah ke sini, nanti kita ngobrol-ngobrol bareng, kita konsultasikan, kita nanti bisa ada psikolognya yang bisa sharing.
kalau memang yang bersangkutan itu memang tidak menerima dan memang menghendaki, karena diatur terus nih ya, nanti kita bisa mendampingi. Udahlah, daripada seperti ini aku ditekan terus, nanti orang tua juga akhirnya tahu, teman-teman gini tahunya aku yang begini dan sebagainya, nanti misalnya minta dilaporkan ke kepolisian, dipidanakan, itu bisa. Tapi tentunya lebih baik kan kita secara kekeluargaan ya, jadi bisa dikomunikasikan. Mungkin masih ada ini, ada apa namanya, pengalaman atau teman-teman ada gimana gitu. Bu, ini saya mau tanya Bu, kan saya juga punya adik perempuan juga. Iya. Itu kalau terdapat kekerasan itu harus melapor ke siapa dulu atau solusinya gimana Bu? Wah, ini umurnya berapa ini adiknya Mas? Adiknya masih 13 tahun sih Bu. Wah, ini lebih ini lagi ya Mbak Eri ya, karena itu termasuk dalam anak-anak ya. Jadi kalau anak-anak itu kalau terjadi kekerasan seksual berbasis gender tadi, itu tidak usah melapor. Kalau ada yang lihat gitu ya, lihat juga nanti bisa dilaporkan. Jadi nggak Anak sendiri sebagai keluarga bisa bantu untuk melaporkan. Jadi kalau memang ada nanti bisa kontak sini dulu. Nanti kan kita lihat dulu secara fisik perlulah tindakan yang segera untuk dilakukan. Dan nanti secara psikis nanti butuhkah dia pendampingan dengan psikolog. Kemudian nanti keluarga tentunya ya, yang biasanya kadang-kadang kan juga udah aku tutup aja, saya nggak mau urusan polisi gitu ya. Itu banyak juga yang seperti itu, karena memang kan nanti juga aku juga yang kena, aku juga yang namanya ini gitu ya. Jadi silahkan datang ke sini, nggak apa-apa, nanti dibawa ke sini, nanti kita ada pendampingan dan BNnya sampai nanti apa namanya Kita akan bekerjasama dengan mitra ya. dengan mitra kita. Jadi kalau memang butuh untuk tidak lanjut sampai kepada hukum pidana, kita akan mendampingi. Kalau memang ditutup sampai sini hanya untuk secara psikologis maupun secara fisik di tangan, nanti kita bisa bantu banyak di situ ya. Kita nanti menghormati keputusan tetap kepada yang bersangkutan, kalau anaknya kepada walinya ya. Ya, saya kira itu untuk kali ini podcastnya ya. Jadi kita sebagai wanita nih, terutama perempuan, harus bisa menjaga diri. Tubuh kita adalah milik kita sendiri. Kita yang berhak mengendalikan, orang lain tidak berhak untuk melakukan apapun tanpa seizin kita. Ya. Dan untuk masalah kayak media sosial itu juga kita harus lebih hati-hati. Karena itu jejak digital itu ternyata ya membahayakan juga ya, bisa menjadi bumerang untuk diri kita sendiri ya. Untuk podcast kali ini kita akhiri sampai di sini. Terima kasih pada Mbak Vita dan Mas Junet yang sudah berkenan hadir di PKBI. Untuk selanjutnya kita akan jumpa lagi di podcast berikutnya dengan tema yang lebih menarik. Salam PKBI. Salam, stop kekerasan.